pertama itu guru yang membangun budaya positif. Bagaimana cara itu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka. Jadi artinya guru itu hanya menuntun. Ketika kita belajar, anak-anak belajar, guru itu hanya menuntun apa yang sudah dipahami bahwa itulah yang diberikan. Dia artinya anak-anak bisa bertanggung jawab sendiri. Inilah yang harus kita tekankan pada saat ini. Ya, dulu kan kita mengajar, dulu hanya menjelaskan, anak-anak tidak ada kreativitasnya. Sekarang yang membedakan di sini adalah budaya positif. Bagaimana seorang siswa itu membudayakan kebiasaannya, apa yang dilakukannya sendiri. Dia bisa masuk di sekolah, ketika keluar di lingkungannya itulah yang dia lakukan. Ini yang saya pernah diajarkan, inilah yang pernah saya diajarkan di sekolah. Saya harus melakukan seperti ini. Jadi bukan guru lagi yang goyang, tapi siswa terus itu. Ada beberapa yang di buku-buku ketika ada keterampilan, maka itulah yang harus disampaikan. Ini yang harus dilakukan anak-anak seperti ini. Bagaimana pergerakannya? Nah ini yang kedua, ini adalah perubahan paradigma belajar kita. Nah ini miskonsepsinya guru. Yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Banyak yang mengatakan bahwa mengontrol murid itu kita guru tidak dapat memaksakan kehendaknya. Jadi apa yang kita berikan itu tidak memaksakan. Tapi bagaimana caranya guru itu bisa mengatur siswanya dengan keyakinannya masing-masing. Gitu. Ini yang harus kita anukan ke miskonsepsi kita. Karena selama ini guru terlalu banyak memaksakan. Ini harus ini, seperti ini jarangnya. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, semua bujukan kita membujuk anak-anak supaya bisa melakukan seperti ini. Padahal sebenarnya tidak perlu melakukan bujukan lagi. Ya, ini dulu nah itu saya butuh supaya kan seperti itu bahasanya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Ini banyak di antara kita teman-teman guru hanya mengkritik sehingga perasaan anak itu selalu bersalah. Akhirnya malas untuk belajar karena selalu mengkritik bersalah. Kau selalu begini, kenapa begini terus katanya? Inilah yang harus kita hilangkan. Kemudian bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ada juga. Terkadang kita dari guru orang tua itu terlalu memaksakan. Ketika belajar, bagaimana itu orang tua memaksa. Nah ini yang harus kita hilangkan semua. Bagaimana miskonsepsinya seorang guru. Nah ini yang perubahannya ini. Kemudian stimulus respon dengan yang akan kita lakukan di sekolah dengan kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, maksudnya ketika kita bercerita sama sesama guru atau teman, kenapa itu anak-anak itu begitu? Sama gitu. Begitu juga saya, padahal sebenarnya beda. Masing-masing mempunyai kebutuhan. Inilah yang bedakan. Kenapa bisa? Belum tentu siswa tak begitu. Banyak yang mengatakan bahwa sama-sama kita sama, tapi padahal sebenarnya beda kebutuhan kita. Mungkin siswanya seperti ini, tapi di kelas lain beda kebutuhannya. Itu yang harus kita bedakan. Jangan mengatakan bahwa kebutuhan kita sama. Semua orang melihat yang sama. Nah ini tadi yang saya merasakan. Kebutuhan kita sama, dan orang melihat sama. Ketika melihat sama siswa, padahal beda. Dia butuhkan seperti ini, anak-anak beda seperti ini. Inilah yang harus kita bedakan semua. Terkadang anak butuh kasih sayang, tapi ada yang harus
lakukan, pasti beda kebutuhannya anak-anak. Inilah yang harus kita lakukan semua. Inilah yang menjadikan kita di sini adalah teori kontrolnya. Bukan dari sini ada yang sama-sama semua, tidak. Anak-anak itu tidak ada yang sama kebutuhannya. Mungkin kebutuhannya beda dari setiap anak-anak, makanya harus kita pelajari itu. Nah, ini banyak. Nah, ini dua dulu perkataan disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Terlintas kalau kata disiplin pasti ada hukuman. Bagaimana ya Budi? Kalau disiplin itu harus ada hukuman. Kalau mengerjakan sesuatu harus dapat hukuman. Nah, inilah yang harus kita hilangkan. Ya. Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib. Banyak orang yang mengatakan bahwa disiplin itu harus memenuhi tata tertib yang ada di sekolah, padahal sebenarnya tidak. Itu yang harus kita hilangkan lagi. Banyak yang harus dikatakan bahwa disiplin positif itu tidak harus menghukum, tidak harus menghukum. Inilah yang harus kita, makanya dihilangkan bahwa disiplin itu bukan aturan. Tidak perlu lagi ada seperti itu. Nah, ini budaya kita. Budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tidak mesti patuh. Ada yang harus kita lakukan supaya anak mempunyai keyakinan sendiri. Nah, inilah yang harus kita pahami. Disiplin positif adalah suatu cara menerapkan tanpa kekerasan. Tapi ketika memberikan sesuatu itu dimulai dengan tanpa kekerasan. Bagaimana memahami konsekuensinya ketika ada yang dilakukan anak-anak itu bisa memahami konsekuensinya. Umpamanya ketika datang terlambat ke sekolah, apakah harus dihukum? Pertanyaan kita sekarang dulu. Ketika anak-anak datang terlambat sekolah, saya tanya dulu, apakah harus dihukum atau tidak? Ya, kalau saya tidak perlu. Kalau dikatakan dihukum berarti namanya sanksi. Kalau dikatakan konsekuensi, ketika anak-anak terlambat, apa yang harus kira-kira anak-anak lakukan supaya dia bisa mencari solusi sendiri ke kesalahannya. Itu yang harus dilakukan tanpa memberikan sanksi. Ya, itu yang harus kita pahami bahwa seperti itulah yang dikatakan disiplin. Jangan sampai mengatakan disiplin, apa dihukum, harus dapat hukuman, tidak seperti itu. Inilah yang harus kita pahami, hilangkan bahwa disiplin positif itu dengan tanpa melakukan ada sesuatu anak-anak yang terlambat. Nah, coba dibayangkan kalau umpamanya ada anak-anak yang merusak, apakah harus dihukum? Merusak pot bunga, kira-kira apakah harus dihukum? Kalau menurut disiplin positif, anak-anak itu tidak boleh dihukum. Tapi bagaimana caranya ketika merusak pot bunga ini, dia bisa kembali memperbaiki pot bunga itu. Inilah yang harus diterapkan. Jadi tidak perlu umpamanya rusak, bayar diganti. Kan seperti itu kata disiplin. Padahal sebenarnya untuk membangkitkan semangat siswa supaya ada keterampilannya, maka itulah tadi ya Nanda merusak pot. Kira-kira bagaimana caranya? Justru inilah yang harus dilakukan. Oh begini Pak, apa yang harus disediakan kalau umpamanya mau diperbaiki peta, rusak bunga-bunga entah, makanya harus disediakan. Kita beruntung umpamanya belum masih bagus potnya,
bisa diperbaiki kembali, bisa dibuat. Bisa dikerja sendiri, belum bisa Pak, tapi harus Pak dibantu, nanti saya bantu. Seperti itulah guru yang harus dilakukan. Jadi tidak mesti menghukum, ganti ini, pukul ini. Nah ini kebiasaan kita di sekolah, selalu mau menghukum. Ya kan sama jadi. Ya itu makanya sekarang itu yang harus dihilangkan, bahwa anak-anak itu harus punya keterampilan dari kesalahannya sendiri. Itu yang harus kita terapkan. Nah, Ruseki kontak pasti bagaimana caranya anak-anak menyelesaikan solusinya sendiri. Ruseki justru guru lah yang menentu bagaimana bisa kembali bunga itu seperti yang pertama, meskipun tidak sama, tapi yang kita mau tuntun adalah bagaimana keterampilannya anak-anak. Ketika keluar, oh pernah karena ada guru begini, saya tahu bagaimana caranya. Ketika di luar, tahu dia pasti tahu pengembangannya. Nah itu. Ada 3 hal yang mendorong seorang melakukan sesuatu. Ini motivasi perilaku. Yang pertama itu menghindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak akan melakukan? Pasti orang berpikir bahwa saya harus menghindari hukuman. Nah ini. Apa alasannya Anda datang ke sekolah tepat waktu? Biasanya kalau dari pegawai takut karena potong gajinya. Kamu begitu jadi datang mau dipotong gaji, aku kasih dihukum deh. Karena itu jasa gajinya. Orang tipe seperti inilah yang harus dihilangkan juga pemikirannya, perilakunya. Kemudian mendapatkan imbalan, selalu mau mendapatkan pujian. Dunia umpamanya rajinnya, bukan karena motivasinya, tapi karena selalu dipuji-puji kan, rajinnya kawan. Wah, ini bukan lagi motivasi. Itulah yang harus dihilangkan. Nah, pertanyaan ketiga inilah yang harus kita lakukan, menghargai diri sendiri. Ini yang muncul perilaku ini, saya akan menjadi apa? Saya tidak perlu imbalan, saya tidak perlu menghindari hukuman, tapi yang saya perlukan adalah motivasi dalam diri saya. Seperti itu yang harus kita lakukan di sekolah. Itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita paparkan bersama. Ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita lakukan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini yang harus kita pahami lagi kembali. Nah ini, kemudian selanjutnya ini. Kira-kira di bagian mana di sini? Untuk teman-teman dulu. Kira-kira di bagian mana di sini? Bagian 1. Ini yang bagian 1 menghukum. Hasilnya nanti ketika Bapak memberikan hukuman, anak-anak pasti memberikan. Lalu masih kata-katai, kenapa begitu? Pasti mau melawan. Karena selalu mau dihukum. Kali melihat kira-kira apa? Hah? Ini. Kira-kira kalau dalam posisi ini, posisi kontrol guru di bagian mana? Kalau dikatakan sebagai posisi kontrol guru, bahwa kita sebagai teman, kenapa ketika anak-anak dihukum, sekian sama ibu, kenapa saya dihukum? Tidak baik ibu. Nanggap kita membawa kita hukum. Nah kalau teman tidak ada seperti itu. Makanya ini juga harus dijelaskan supaya konsepsi kita bagaimana mengontrol
murid. Inilah yang harus kita kembangkan. Yang terakhir ada 5. 5 inilah yang harus kita jalankan. Posisi ini guru akan bertanya ketika anak-anak kenapa terlambat, apa alasan tak? Oh, saya begadang. Apa kira-kira kalau seperti ini yang dikatakan kalau mengajarki seorang guru, kira-kira apa yang kita lakukan kalau tidak mau kita lapor? Harusnya seperti ini sepakat tidur. Saya tunggu besok. Saya mau lihat keyakinan kita karena kita bisa sama-sama. Akhirnya anak-anak, oh iya, anak tak guruku ini. Akhirnya tidak ada hukum, cuma karena dia mencari solusi sendiri. Posisinya seperti itu. Kalau di budaya positif ini yang harus kita lakukan. Yang kelima, inilah yang berfungsi sebagai bagi diri. Bagaimana memberikan anak-anak memberikan solusi sendiri atas kesalahannya. Bagaimana memberikan keyakinannya bahwa ternyata kalau saya jadi saya harus begini, harus saya cari solusi sendiri, tidak mesti menghukum siswa. Harus ke apa nih kalau terlambat? Anak-anak berpikir, oh iya harus ke cepat itu supaya cepat kamu. Seperti itu, jadi apa dong? Terlambat kok berhubung kok pukul dia. Seperti itu. Inilah yang harus kita hilangkan. Kebiasaan. Nah ini yang saya mau masukkan ini keyakinan kelas. Ini tadi yang kita bahasakan bahwa keyakinan kelas bukan peraturan, tapi keyakinan kelas. Nah, perlunya membantu suatu keyakinan kelas yang dibuat adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan, bukan peraturan. Anak-anak itu nanti bersama guru nanti akan mengungkapkan kesepakatannya. Umpamanya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau di dalam sekolah, menghargai Pak, tulis menghargai. Kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau menghargai? Tidak mengganggu teman. Ketika anak-anak ada yang bersalah, pasti ini itu kesepakatan. Apa yang dia yakin? Oh ini nih Pak, tidak boleh mengganggu orang lain. Saya harus yakin, kita sudah makin yakin kesepakatan kita sama-sama. Inilah yang harus kita lakukan. Nah ini contoh di kelas. Saya hanya memasang di kelas ini selalu bersikap positif. Di sini nanti anak-anak datang ke orang. Ketika anak-anak terlambat, kira-kira apa namanya? Keyakinan tak? Kenapa dilupa keyakinan tak? Apa yang bisa kita lakukan lagi supaya bisa datang tepat waktu belajar? Bukan hanya di sekolah, tapi melalui daring juga bisa. Ini yang harus kita hilangkan. Makanya di dalam kelas itu masing-masing kelas itu harus ada keyakinan kelas. Kesepakatan antara murid dengan guru. Pasti anak-anak ditanya. Imbasnya anak-anak itu dia pintar mengeluarkan kata-kata ya. Kemudian anak-anak nanti bisa berdiskusi. Jadi tidak mesti kalau guru anak kita harus membuat peraturan seperti apa cerita nah kita mau supaya anak-anak ini juga mampu mencari solusi sendiri. Seperti inilah yang kita terapkan. Tidak siksa gitu. Karena kembali ke pertanyaannya. Ini keyakinan di kelas. Terlambat di sekolah. Ini keyakinan di kelas. Seperti itu yang harus kita lakukan. Iya. Ini yang tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Ini yang harus kita hilangkan. Ini yang harus kita lakukan ini. Tapi ketika mungkin nanti kita akan sama-sama. Ya mungkin di kelas 6 sudah saya praktekkan. Kalau di kelas-kelas lain mungkin kita bisa coba. Ya mungkin dari segi teman-teman ada yang mau praktekkan, nanti kita sama-sama bagaimana membentuk suatu
keyakinan keras agar anak-anak ini mempunyai nilai kebajikan sendiri. Dia bisa tahu sendiri. Ini yang saya bahasakan. Saya pernah bertanya sama teman anak-anak, apa tugasnya anak-anak? Waktu saya mengajar, tugasnya kita apa semua? Belajar Pak. Artinya bahasa cerita-cerita biasa. Nah, ini. Kalau saya pasti kalau saya tugasnya mengajar. Bukan hanya mengajar. Nah, ini semua kalau ada pertanyaan Kak, cerita pasti menjawab Kak. Kalau ada pertanyaan Kak, saya menjawab. Ini guru juga, dan guru tugasnya bukan. Nah, guru tugasnya bagaimana kira-kira? Tidak punya gizi. Inilah kemudian anak-anak ditanya juga, apa tugasnya kita? Apa tugasnya? Belajar Pak, coba mencoba. Apa yang mau dicoba? Ketika ada yang tidak tahu, maka coba-coba kerja. Seperti itu. Ini yang harus kita kembangkan di sekolah. Menghasilkan yang terbaik bagi dirinya. Dia punya pengalaman sendiri sehingga dia bisa tahu dan bisa menghargai dirinya sendiri, bahkan bisa membuat suatu keterampilan sendiri. Nah, ini yang perlu bertanya jika tidak paham. Jangan biasa anak sudah paham anaknya, dia paham padahal ketika ditanya tidak tahu. Nah, sekarang anak-anak itu dituntut, Pak, saya sudah tahu begini bentuknya. Banyak anak-anak itu diberikan jawaban. Guru menjawab, ini di sini dalamnya seperti ini, bahasanya seperti ini. Bisa dikerja nggak? Bisa. Oh ini sampai di mana lagi Pak? Ini seperti ini jalannya. Jadi anak-anak itu koreksi sendiri. Seperti itu yang harus kita lakukan. Jangan banyak perubahan yang harus kita lakukan. Nah ini segitiga restitusi. Sebenarnya yang biasa kita lakukan di sini adalah di bagian pajak restitusi. Tapi di dalam kelas itu adalah kita melakukan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan. Seperti itu tadi. Ketika anak-anak mempunyai kesalahan, tidak mesti menghukum. Tapi bagaimana anak-anak itu bisa menyelesaikan, bisa memberikan solusi sendiri. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Ini. Nah, salah satu bentuknya adalah mungkin menanyakan dulu apa yang harus dilakukan seperti ini. Ini langkahnya kalau mau menanamkan sikap disiplin pada murid. Ini menstabilkan, yang pertama langkahnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan. Contoh pertanyaannya, ini untuk membuat anak-anak tidak membangkang atau bagaimana caranya berbuat salah itu tidak apa-apa. Ada cara lain yang bisa kita lakukan supaya anak-anak itu tenang. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Kira-kira apa yang pertanyakan? Kamu boleh melakukan seperti itu, tapi harus mungkin ada yang lebih bagus dari ini. Kayak seperti itu di bahasanya. Kamu boleh melakukan seperti ini, tapi adakah yang lebih bagus dari ini kelakuan kamu? Kemudian menanyakan keyakinan. Inilah yang kita kesepakatannya di kelas. Keyakinan apa waktu kita sepakati? Saya seperti ini dulu. Kenapa bisa seperti ini lagi? Nah seperti itu. Kembali kepada anak-anak yang harus kita bahasakan. Ini saya. Malah dukungannya dari orang tua ada. Saya belajar di situ disiplin. Apa dengan anak-anak orang tua pasti membantu. Ini selama saya kerjakan ini. Ini lewat daring ini. Ini keyakinannya anak-anak. Dia maunya bagaimana? Maka belajar seperti ini Pak. Bisa sih. Tidak ada masalah
penting belajar. Mau bermain, mau makan sambil apa? Iya, itu. Tapi tergantung dari keyakinan keras dulu. Nah itu. Nah ini yang saya lakukan waktu ada kesalahan, pasti saya panggil apa keyakinan tak. Ini Pak, begini. Ini yang harus kita lakukan. Oh seperti, oh iya Pak, saya bisa kasih solusi. Ya bebas anak-anak, saya hanya menyampaikan hari ini apa, masih ingat tugasnya, apa kesepakatan. Oh hari Senin Pak, kita ke kelompok belajar. Hari Kamis Pak, hari Sabtu Pak, seperti itu. Jadi bisa sederhana. Kita hanya ketika belajar kelompok bertanya lagi apa yang tidak diketahui di sebelumnya, seperti itu. Sekian dan terima kasih.